Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Haryanti dan teman kelompok saya. Saya Bunga Citra Lestari. Saya Dara Dewipa. Saya Arif Triantoro. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi berbasis web yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lulusan Terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah karena proses pemilihan lulusan terbaik di sekolah seringkali masih dilakukan secara manual dan subjektif. Penilaian biasanya hanya melihat satu aspek, misalnya nilai akademik saja. Padahal masih banyak faktor lain seperti kedisiplinan, kehadiran, prestasi, dan pelanggaran. Karena itu, kami membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak sekolah menentukan lulusan terbaik secara lebih objektif, cepat, transparan, dan terukur. Aplikasi ini dibuat berbasis web sehingga mudah digunakan melalui browser tanpa perlu instalasi tambahan. Metode yang kami gunakan adalah metode Simple Additive Weighting atau SAW, karena metode ini sederhana, mudah dipahami, dan efektif dalam proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga untuk menjelaskan tujuan dan fitur aplikasi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan lulusan terbaik menggunakan metode SAW. Tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk membantu proses seleksi lulusan terbaik agar lebih cepat, tepat, dan objektif. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengurangi kesalahan perhitungan secara manual, mempermudah pengolahan data siswa dan penilaian, serta menampilkan hasil ranking secara otomatis berdasarkan nilai yang diperoleh setiap siswa. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu yang pertama halaman login. Halaman login ini digunakan sebagai sistem keamanan agar hanya admin yang dapat mengakses aplikasi. Kemudian terdapat dashboard. Pada menu dashboard ditampilkan informasi singkat seperti jumlah siswa, jumlah kriteria dan lulusan terbaik, serta grafik hasil penilaian. Selanjutnya ada menu data siswa. Menu ini digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data siswa yang akan dinilai. Berikutnya yaitu data kriteria. Pada menu ini, admin dapat menentukan nama kriteria, bobot penilaian, tipe benefit atau cost, serta skala penilaian. Contoh kriterianya yaitu nilai akademik, kedisiplinan, kehadiran, prestasi, dan pelanggaran. Kemudian terdapat menu input nilai. Pada bagian ini, admin memasukkan nilai masing-masing siswa berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, ada menu hasil SAW. Pada menu ini, sistem akan melakukan perhitungan secara otomatis dan menampilkan hasil ranking siswa mulai dari nilai tertinggi hingga terendah. Selain itu juga terdapat detail perhitungan. Menu ini ditampilkan proses perhitungan metode SAW secara lengkap, mulai dari matriks keputusan dan proses normalisasi, pembobotan hingga menghasilkan skor akhir. Terus fitur terakhir yaitu grafik ranking. Fitur ini digunakan untuk menampilkan visualisasi hasil penilaian dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode SAW dan cara perhitungannya. Dipersilakan untuk Aris Triantoro. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode SAW-nya. Jadi, tahapan metode SAW pada aplikasi ini adalah yang pertama yaitu menentukan kriteria. Jadi, di sini kriterianya terdapat yaitu ada nilai akademik, kedisiplinan, kehadiran, prestasi, dan pelanggaran. Dan untuk yang kedua adalah menentukan bobotnya. Bobotnya yaitu di contoh tersebut ada akademik dengan 30%, kedisiplinan dengan 25%, kehadiran dengan 20%, prestasi dengan 15%, dan pelanggaran dengan 10%. Dan yang ketiga yaitu adalah membuat matriks keputusan. Nilai dimasukkan ke dalam tabel berdasarkan masing-masing kriteria. Dan yang keempat adalah normalisasi, yaitu eh, yaitu normalisasi dilakukan agar semua nilai memiliki skala yang sama menggunakan yaitu rumus benefit dan juga rumus cost. Kriteria benefit berarti semakin besar nilai semakin baik. Sedangkan cost yaitu berarti semakin kecil nilainya semakin baik. Dan yang kelima yaitu perhitungan akhir.
Penentuan akhir yaitu nilai normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria lalu jumlahkan dengan rumus yang ada di dalam ini skor akhir SAW. Dan juga keunggulan metode SAW ini yaitu perhitungannya sederhana, cepat, dan mudah dipahami pengguna. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan hasil dan kesimpulan aplikasi tersebut. Baiklah, jadi kesimpulannya, berdasarkan pengujian, aplikasi berhasil mengolah data siswa, menghitung SAW secara otomatis, dan menampilkan ranking lulusan terbaik secara objektif. Hasil ditampilkan dalam bentuk tabel ranking, detail perhitungan, dan grafik. Aplikasi juga mendukung ekspor Excel, cetak PDF, dan tampilan responsif. Jadi, sistem membantu proses pemilihan lulusan terbaik menjadi lebih efektif. Metode SAW mampu menghasilkan ranking secara objektif, dan yang terakhir, aplikasi memudahkan pihak sekolah dalam pengambilan keputusan. Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi dapat ditambahkan database online, multi-user login, dan metode lain seperti TOPSIS atau LHP. Sekian itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.